Halo, Halo, salam salam sehat. sehat. Kembali lagi bertemu dengan kami dengan pembelajaran PPKN. Adapun materi kita hari ini masih dari KD 3.1, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan topik khusus perumusan dasar negara yang dilakukan dalam sidang panitia 9. Baik anak-anak kami, untuk kompetensi dasar silahkan perhatikan slide. Dan untuk indikator juga sudah ditampilkan dalam video di dalam slide. Peta konsep. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kita perhatikan di sini, dimulai dari perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dimulai dengan sidang panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan bunyi naskah lengkap pembukaan Undang-Undang Dasar 45, lalu perbedaan naskah pembukaan, lalu alinea keempat naskah Piagam Jakarta diubah, lalu latar belakang perubahan sila pertama dan hasil rumusan dasar negara setelah disepakati perubahan. Baik, kita masuk pada materi pembelajaran. Diawali dengan dilakukannya rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta oleh panitia 9. Kemudian tanggal 22 Juninya panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar ini atau Undang-Undang Dasar. Rapat ini berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antara peserta tentang rumusan dasar negara, terutama mengenai agama dan negara. Persetujuan panitia 9 ini termasuk dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar. Maka oleh Bapak Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama dengan Mukadimah. Lalu oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan dengan Piagam Jakarta. Dan oleh Sukiman Wirjo Sanjojo, istilah pembukaan ini disebut dengan Gentleman Agreement Atau 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, anak-anak ibu, setelah rapat yang cukup alot tadi, yang cukup panjang, akhirnya disepakati rumusan konsep dasar negara. Masih rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan Mukadimah Hukum Dasar. Naskah ini memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Anak-anak kami pasti sudah hafal pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kita bisa melihat juga dalam slide. Nah, intinya di sini untuk dasar negara pada sila pertama itu berisi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota panitia 9 ini dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Lalu panitia kecil penyelidik usul dari Jakarta Charter tersebut berkeyakinan bahwa Mukadimah dapat menghubungkan, mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-anggota dari BPUPKI ini. Selanjutnya, naskah Mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dan pada tanggal 14 Juli 1945 Mukadimah disepakati oleh BPUPKI.
Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta, sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi, terdapat rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semulanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, terhadap keberatan perdebatan naskah rumusan dasar negara, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Kiai Haji Bagus Hadikusumo dan juga Kiai Haji Wahid Hasim serta Mr. Kasman Singodimejo dan Mr. Teuku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan supaya tidak terpecah sebagai bangsa. Tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat dan menggantikannya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak Ibu, demikianlah materi kita untuk hari ini. Kami berharap anak-anak kami dapat mempelajari materi kita hari ini dengan baik dan benar, dengan juga membuka bahan-bahan referensi dari buku pegangan yang kamu miliki. Untuk materi hari ini, kamu akan diberikan tugas dan nanti kamu kumpul ke Google Classroom sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jangan sampai terlambat ya anak-anak ya. Baik, sekian dari kami. Salam Salam sehat. sehat. Dengan mengerjakan tugas tepat waktu, hari ini anak-anak Ibu sudah melaksanakan nilai Pancasila.